langsung saja kita mulai. Saya Ojido Halawa. Sekarang kita langsung membuat text editor. Nah, di sini kan membuat aplikasi website yang khusus untuk mencari kos-kosannya. Ini sangat sederhana sekali. Di sini kami sudah membuat semuanya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana hasilnya di browser, kita langsung buka ini index.html, terus klik kanan open in default browser. Tunggu sebentar. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini sangat sederhana sekali, tidak bagus-bagus amat ya. Juga bisa diklik nih about us. Ini adalah anggota kelompok kami, Agus, Salita, Robi, Oji, dan Ginta. Nah, ini juga sudah responsif ya, baik misalnya dilihat di handphone gitu atau di tablet. Kalau tablet, di handphone dia begini ya, ini bisa diklik nih. Nah, kalau di tablet tampilannya seperti ini. Kalau di mobile dia begini. Kalau dia diakses di HP misalnya. Nah, kalau misalnya untuk desktop atau ke atas ya, dia tampilannya seperti ini. Nah, untuk memulainya, pertama ini kan udah dibikin duluan. Kita tambahin folder aja dia di workspace ini. Jadi add folder. Nah, sini ada foldernya Project Web Pro 1. Nah, ini isinya belum ada. Nanti isinya itu kita ambil dari sini semua. Jadi ini hanyalah penjelasan. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita buat index HTML-nya. Untuk bikin file, di sini ada icon new file ya. Kalau ini untuk folder, ini new file, bikin index, ketik HTML. Nah dari di sini kan udah ada codingannya ya. Jadi kita tinggal ngambil ini, copy gitu. Nah, untuk membuat template lebih awal, di VS Code ada yang namanya tuh, dia itu namanya plugin Emmet ya. Ini misalnya kita tekan shift tanda seru, nanti akan dibuatkan template seperti ini. Tekan tab. Nah, di title-nya kita ganti jadi Asro Home. Nah, sekarang langsung kita lihat aja. Open in default browser. Nah, dia tidak ada apa-apa ya, soalnya kan belum ada isinya. Sekarang kita mulai dari hero sesuai dengan ini ya. Kita mulai dari ini dulu, dari navbar ini. Ini adalah headernya, yang dalamnya ada brand sama navbar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada header ya, yang ada komen-komennya begini. Ini kita ambil aja headernya. Lalu kita paste di sini. Sekarang kita balik ke browser, kita refresh. Nah, sekarang sudah ada. Tapi ini kan belum terhubung sama CSS. Nah, untuk CSS-nya sendiri sudah kami buatkan. Jadi nanti untuk video kedepannya tidak dijelaskan lagi itu CSS karena sudah disiapkan terlebih dahulu. Ini untuk video pertama ini, presentasi yang pertama ini untuk video pertama. CSS-nya saya jelaskan sedikit, walaupun nggak semuanya. Ya, di sini ada style, di folder style ada index.css sama responsive .css. Nah, ini stylenya kita bikin di sini dulu.
folder yang mana stylus. Ini adalah kumpulan style-style kita, jadi biasakan kita kalau ngoding atau membuat website atau apapun gitu, kita menyusun satu-satu biar kelihatan rapi. Nah, di dalam styles ini kita tambahkan index.css. Nah, isinya kita ambil dari sini. Ini kita copy aja, Ctrl A, kita paste di sini, save. Terus responsifnya juga kita ambil ya. Kalau biar lebih cepat, ini bisa di drag aja ya. Move to responsive into styles. Nah, oke aja udah. Nah, sekarang masih belum ada sih ini CSS nya belum terhubung, kita belum memanggil di index.html. Nah, untuk memanggil CSS sendiri, kita tulis ketik link terus enter, terus titik slash, masuk ke folder styles, baru index CSS. Nah, satu lagi yang responsifnya ini namanya responsive CSS. Udah, kita save, coba kita lihat, refresh. Nah, sekarang sudah terhubung ya CSS nya. Sekarang kita lanjut ke bagian hero nya ya. CSS ini kan saya jelaskan sedikit. Ini CSS ini, indeks CSS nya ini berlaku untuk semua, jadi yang mengatur untuk tampilan HP sama tablet itu ada di sini di responsif. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa kita ini tidak menggunakan framework CSS apapun, kita hanya menggunakan teknik Flexbox dan build-nya CSS. Nah, di media screen dia menjalankan CSS ini, tapi dia juga menjalankan CSS ini, jadi ada dua. Nah, misalnya kan ini button most popular, flex directionnya kolom. Nah, kalau kita lihat di sini, cari button, mana button namanya apa, button most popular. Ini kita copy aja, kita find, Ctrl F. Nah, ini dia nih. Nah, secara umum dia menjalankan CSS ini, namun pas di layar maksimal lebarnya 500 dia menjalankan CSS ini. Jadi sebagian dari sini, sebagian dari sini juga. Ini dia ubah flex direction sama dengan ini kolom. Nah, sedangkan di sini tidak ada. Jadi pas di responsif maksimal lebarnya 500 dia menambahkan CSS ini, dan dia juga punya bawaan dari sini. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk semua CSS-nya udah ada di sini sama responsifnya. Jadi untuk kedepannya tidak perlu menjelaskan lagi CSS-nya. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja. Sekarang kita masuk ke hero. Ini hero yang bagian sini ya. Nah, pertama kita siapin dulu gambarnya. Ini kan ada gambarnya nih. Ini kita copy aja, Ctrl ini klik kanan, copy, paste di sini. Nah, sudah ada ya. Nah, kita lanjut. Ini kita buka kembali index.html. Kita lanjut ke bagian section hero. Ini kita ambil aja, copy, paste di sini. Nah, kita refresh. Nah, sudah ada. Karena CSS-nya udah ada duluan, jadi dia otomatis tampilannya ngatur seperti ini.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya adalah bagian main. Ini kita ketik main, tapi main ini punya ID ya, namanya itu ID content. ID ini di konten. Nah, mainnya itu ada berapa kosan. Yang pertama section, ini kita ambil ya, section sampai ke bawah, sampai sini kita paste di sini. Terus kita lihat, nah di hasilnya seperti ini. Ini adalah bagian yang ini, yang explore your stay. Ini sekarang kita lanjut ke ini yang most popular gitu. Ini satu section lagi ya. Kita mulai lagi, enter, tapi ini masih di dalam mainnya. Main ini maksudnya itu kontennya, isi misalnya isinya artikel, blog gitu, isi homepage kita lah. Sekarang head section yang kedua, biar cepat kita klik ini, kan ada icon begini nih yang kayak drop down gitu, klik aja baru copy. Nah, paste di sini, kita lihat. Nah, sekarang sudah ada yang most popular. Nah, untuk selanjutnya tinggal footer kan. Jadi footer ini gampang banget kan, satu section doang. Kita ambil di sini lagi. Ini footer nih. Ini copy footer. Ini di luar mainnya. Jadi di sini kita menerapkan semantik HTML. Ada header ya, ada main sama footer. Ada footernya ini. Ini coba kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, ini sudah jadi ya. Ini adalah hanyalah penjelasan singkat. Ini kalau kita klik detail masih belum ada, nanti akan diteruskan oleh teman kami. Nah, kalau misalnya kita book now ya, ini tombolnya kan ini book now, ini kami hubungkan ke WA kami sendiri ya. Jadi pas masuk ke WA dia akan otomatis ngerender teks yang ini, halo, apakah masih ada kamar kosong gitu. Kita coba aja, ini book now, dia open new tab. Nah, tinggal pilih mau lanjut sini. Ini kita open aja. Nah, jadi dia langsung otomatis. Oke. Ini kita tutup aja. Sekarang ini kan belum nih, nanti akan diteruskan oleh teman kami, jadi kami bagi satu-satu. Sekarang kalau misalnya kita dilihat di HP, coba lihat responsifnya kayak gimana. Ini untuk HP. Nah, jadi yang pertama itu kita utamakan tampilan handphone dulu. Dia seperti ini ya, sudah lumayan bagus sih, tapi nggak bagus-bagus amat. Kalau misalnya kita klik ini belum berfungsi, soalnya ini adalah yang bikinnya adalah JavaScript, yang bisa membuat ini berfungsi adalah JavaScript. Nah, kita coba JavaScriptnya. Pertama kita bikin ini dulu file JavaScriptnya, ini new file, jangan di sini, index.js. Nah, ini isinya itu dari sini ya.
ini jadi kita kayak manipulasi DOM lah. Ini bagian dari JavaScript, ini kita copy semuanya, paste di sini. Nah, ini kita close aja, tinggal yang ini. Kalau misalnya kita lihat ya masih belum berfungsi juga, soalnya kita belum menghubungkannya di HTML kita. Nah, coba kita hubungkan. Kita buka indeks HTML. Di bawah sini, di atas tag penutup body-nya, kita script src. src-nya kita arahin ke index.js. Nah, coba kita lihat. Kita refresh lagi. Nah, kita klik. Nah, sekarang udah bisa. Kita klik lagi. Nah, udah bisa. Jadi JavaScript-nya sudah berfungsi. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat ya ini kita klik begini. Nah, dia langsung kesini kan. Yang ini kan udah dihubungkan ke button ini, dihubungkan ke ID ini. Ini dia nih. Ini kan buttonnya nih, mana? Ini nih, show me. Yaitu mengarah ke ID main content. Nah, pas diklik, nanti dia ngarah ke main content. Main content kan ini. Jadi pas diklik, dia langsung ke sini. Nah, main content ini yang di sini. Jadi makanya dari awal kita setting ini punya ID namanya main content. Nah, kalau misalnya kita lihat dari aslinya, kita klik show me kan, jadi ada ancang-ancangnya, ada delaynya ya, nggak langsung begini kan, beda nih. Nah, ini langsung nongol aja. Kalau ini kan ada kayak animasi, tapi bukan animasi sih, cuma delay doang. Nah, jadi kelihatan bagus. Nah, ini kita juga pakai JavaScript. Ini paling bawah kita hubungin aja. Ini kita buka text scriptnya JavaScript. Kita nggak perlu bikin file baru lagi, ini kan dikit sebenarnya. Kita ambil dari sini. Ini isinya nih. Pas di sini, jadi const btn, kita bikin konstanta btn yang namanya btn. Dia ngambil ID show me yang ini. Nah, ini kan ID nih, bukan kelas ya, ini ID show me. Nah, terus btn ketika diklik maka smooth scroll, menjalankan fungsi smooth scroll. Nah, fungsi smooth scroll kita bikin sini ya, Windows-nya pas di scroll atasnya itu 600 pixel. Nah, behavior ini smooth gitu, jadi lembut gitu. Smooth maksudnya bahasa Indonesia gimana nih? Jadi seperti ini. Oke, kita save. Coba kita lihat. Kita ulang, klik show me. Nah, sudah bisa. Baik, sekian. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami ya, bernama Ginta Khairunisa. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ginta Khairunisa akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Oji. Saya akan mempresentasikan HTML untuk bagian about yang akan terdiri dari header, main content, dan footer. Pertama, kita buat file HTML-nya terlebih dahulu. Di sini akan saya hubungkan dengan Google Font yang berfungsi untuk mengubah style pada font family. Yang pertama akan saya buat adalah bagian header, seperti pada gambar ini. Kita akan buat beberapa kelas menggunakan div
kita juga menggunakan list untuk bagian menunya. Kemudian bagian selanjutnya adalah main content yang di dalamnya ada about us dan our team. About us-nya akan seperti ini. Berikut codingan HTML-nya. Lalu selanjutnya our team yang akan terlihat seperti ini. Berikut codingan HTML-nya. Di sini kita akan menghubungkan link Instagram dan file foto dari masing-masing anggota tim kami. Berikutnya bagian terakhir paling bawah adalah footer yang akan seperti ini. Berikut ini codingan HTML untuk footernya. Jika sudah, kita akan hubungkan dengan JavaScript yang telah dibuat. Ini adalah hasil tampilan HTML yang telah dibuat tanpa menggunakan CSS. Sekarang saya akan gunakan CSS yang telah dibuat. Hubungkan file CSS-nya di sini. Kita refresh, lalu tampilan akan berubah menjadi seperti ini.
Bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Agus. Oke, baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Suprianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan hasil codingan kami yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Oji dan Ginta Horenisa, di mana Oji telah mengerjakan coding dengan file index. Ini codingannya dan gimana hasilnya, mari kita lihat saja teman-teman, sedikit mereview saja ini. Ya, klik kanan, kita open in default browser dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, dari codingan Oji Duwalawa. Dan kita akan melihat hasil codingan dari Ginta Horenisa. Ginta mengajarkan file about, dimana seperti ini codingannya. Nah, hasilnya seperti apa, mari kita lihat saja teman-teman ya. Klik kanan, open in default browser, dan seperti ini teman-teman ya hasilnya. Ada about hours, hour time, dan ini bagian footernya. Dan di sini saya akan menjelaskan detail tentang kos-kosan. Dimana ada 5 lokasi: Cipinang, Kelapa Gading, Menteng, Pluit, Sunter. Dimana saya akan menjelaskan 2 dari teratas ini, Cipinang dan Kelapa Gading. Oke, sebelumnya di WebPro ini kita tambahkan folder, new folder teman-teman ya. New folder, kita bikin folder detail. Di dalam folder detail ini kita tambahkan file Cipinang, cipinang.html. Langsung saja kita ambil dari sini teman-teman ya, hasil codingannya teman-teman ya, Cipinang HTML. Langsung saja kita copy, caranya Ctrl+A lalu Ctrl+C, dan di sini langsung kita Ctrl+V. Ini teman-teman ya, codingannya seperti ini. Sini sudah ada semua, ada headernya, ada konten, dimana di sini ada detail deskripsinya teman-teman ya, lokasi dan fasilitasnya. Di sini juga saya menambahkan link. Apabila kita nanti klik link ini, maka akan tersambung langsung ke WhatsApp kami ya, linknya yang bernama Book Now. Di sini juga ada footer ya teman-teman ya, footer. Jangan lupa save dulu, caranya Ctrl+S. Hasilnya seperti apa, mari kita lihat. Open in default browser ya, ini teman-teman ya hasil dari codingan saya seperti ini. Lengkap semua di sini ya, deskripsinya, fasilitas, dan ini yang Book Now tadi yang tentang jika diklik langsung menuju ke WhatsApp kami. Mari kita klik dan ya langsung ke WhatsApp ya teman-teman ya, sudah bisa terhubung. Oke, itu cukup untuk Cipinang, dan selanjutnya Kelapa Gading. Sama seperti tadi, di detail kita tambahkan file yang bernama Kelapa Gading. Kelapa Gading HTML. Langsung saja kita ambil dari sini teman-teman ya, Kelapa Gading. Ini codingan seperti ini ya, nggak jauh berbeda teman-teman ya, sama semua ya. Di sini ada juga header, konten yang berupa deskripsi ya, dan fasilitas. Di sini ada juga footer. Di sini juga ada link sama kayak tadi teman-temannya. Langsung saja kita blok semua, kita copy lalu kita paste di sini. Ini codingannya seperti ini. Jangan lupa di save lagi ya, Ctrl+S. Hasilnya seperti apa, mari kita lihat. Open in default browser ya, ini bentuk dari Kelapa Gading, hasil codingan Kelapa Gading seperti ini teman-teman ya. Ya nggak jauh berbeda kayak tadi, ada deskripsi dan fasilitas. Ini sama Book Now, kalau kita klik Book Now maka akan langsung terhubung ke WhatsApp kami ya. Sudah terhubung ya teman-teman. Oke, seperti itu penjelasan dari saya Agus Suprianto tentang detail Cipinang dan Kelapa Gading. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan
atau membuat sebuah detail dari salah satu kos-kosan yang ada di sini, dan saya akan membuat lanjutan detail dari teman saya, yaitu dengan membuat detail menteng. Karena bisa kita lihat ya, kita klik dulu di sini, nah masih kosong, dan nantinya saya akan membuat kode yang telah saya siapkan untuk berada di dalam detail menteng ini. Langsung saja kita buat ini. Pertama kita bikin new file di sini ya, dan kita namakan dengan menteng 1, yang nantinya kita akan taruh di sini ya, di menteng ini, di indeks HTML ya, karena saya telah buat dan untuk mempersingkat waktu juga. Sekarang kita buat sebuah headnya dan sebuah header di sini, bisa kita lihat ya kan. Header ini yang nantinya akan ada sebuah button menu dan ada sebuah kelas artis ini, yang di dalamnya nanti akan ada home, about us, contact us, seperti itu. Dan sekarang kita save aja dan kita kembali ke browser kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Kita klik menteng, nah di sini sudah masuk ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan detail-detail lain atau gambar dari kos-kosan yang berada di menteng ini. Kita kembali lagi ke kode kita, dan di sini isikan kontennya. Nah, di dalam main konten ini, di sini kita matikan dulu komputer ya, biar kelihatan. Di dalam konten ini kita buat ya, dimana di dalamnya itu ada sebuah gambar yang telah kita siapkan. Ini merupakan gambar-gambarnya, dan di sini kita buat deskripsi juga, sebuah detail dari kos-kosan yang ada di menteng, dan langsung fasilitasnya juga kita buat. Dan di sini kita buat suatu pemanggil. Jika kita klik sebuah book now, maka dia akan mengarah ke yang berada di nomor ini. Oke, langsung aja kita save dan kita kembali ke browser apakah sudah masuk atau belum. Nah, bisa kita lihat ya, di sini semua kode yang telah kita buat tadi telah masuk di dalam detail menteng ini. Dan jika kita klik book now ini, maka dia akan mengarah ke WhatsApp yang telah tadi kita buat atau yang tadi saya tunjukkan. Nah, kita close aja karena terlalu lemot juga. Oke,
Sekarang kita kembali ke home. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video yang sebelumnya, pada kesempatan video kali ini kita masih sama membuat sebuah detail kos-kosan yang ada di fluid, daerah fluid ya. Dan di sini bisa kita klik dulu bahwasanya dalam detail fluid ini belum ada apa-apanya, masih kosong. Jadi saya akan membuat sebuah detail yang nantinya akan ada di dalam fluid ini. Langsung saja kita buka foto editor kita. Nah, sebelumnya kita buat dulu di dalam folder detail ini new file, dan kita buat nama fluid ML. Di sini saya telah mempersiapkan kodenya untuk mempersingkat durasi waktu juga. Nah, sekarang kita sudah membuat head atau HTML nya. Kita save saja. Kita kembali lagi ke web browser kita lihat apakah di dalam kos-kosan fluid ini sudah masuk kode yang kita masukkan. Kita klik aja detail. Nah, di sini masih belum ya, cuma ada ini aja sih. Baik, kita kembali lagi ke kode editor kita. Sekarang kita membuat sebuah header. Ini nantinya kita lihat apakah header yang kita buat itu muncul di web kita. Di sini saya memberikan header yang nanti di dalamnya sama seperti video yang sebelumnya ya. Ada home, ada about us, ada kontak. Langsung saja kita save. Kita kembali ke web browser kita dan kita klik detail pada host fluid. Nah, kita lihat ya di sini kode yang telah kita masukkan berada di dalam detail fluid ini. Sekarang kita akan memasukkan sebuah gambar lagi yang nantinya berada di dalam web browser fluid ini. Kita kembali ke kode editor kita. Kita buat main content. Dan kita buat judul dengan host boarding host fluid, dan kita masukkan sebuah gambar yang telah kita taruh di dalam folder dan di dalam section ini. Dan kita buat lagi sebuah section dengan plus detail description dengan judulnya deskripsi, dan kita buat paragrafnya di sini locates in fluid at Jakarta dan seterusnya ya. Dan kita buat div lagi di sini kelas fasilitas dengan judul fasilitas, yang dimana di dalam fasilitas ini ada sebuah detail kamar mandi, kipas angin, kasur, meja belajar, dapur untuk bersama. Dan di sini kita buat juga di kelas chat, dan kita panggil sebuah link WA apabila nanti kita mengaklik bacaan buku ini. Oke, langsung saja kita save dan kita kembali ke browser kita. Nah, di sini kita bisa lihat ya, gambar-gambar yang telah kita masukkan tadi telah berada di dalam detail fluid. Kita lihat, dan sekarang apabila kita klik akan mengarah ke WA kita.
Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah folder di bawah ini ya. Kita masuk ke kode editor kita buat sebuah folder. Dimana di dalam folder ini ada sebuah kelas list folder dan juga index.html dengan judul asal, dan di dalamnya sebuah developer aplikasi policy dan condition, dan kita buat sebuah kelas coffee dengan paragraf seperti ini. Kita tutup dengan footer. Nah, selanjutnya di akhir kita membuat sebuah script JavaScript ya. Bisa kita lihat dengan nama index.js. Langsung saja kita start dan kita kembali ke browser kita. Nah, bisa kita lihat sini sudah masuk ya. Sini ada sebuah tanda panah, nanti kita cari dan kita hapus. Nah, ini di sini kita hapus saja. Tadi di sini lagi kita hapus, dan ini kemudian kita save. Kita lihat itu masih ada nah, sudah tidak ada ya. Demikianlah sebuah detail yang berada di dalam host fluid ini. Kita coba kembali, kita masuk ke detail fluid teknik. Nah, ini jadi ya. Oke, demikian sebuah penjelasan detail dari fluid dan penting yang sebelumnya telah saya buat. Terima kasih atas kesempatannya untuk bersedia menonton video ini. Saya atas nama Robi dan teman-teman kelompok yang lain mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarekat Resmiati. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas 12 2B37. Saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang kos-kosan. Nah, ini hasil codingan dari kelompok kami tentang kos-kosan. Kita buka di web browser. Ini hasilnya dari kos-kosan. Kembali ke home. Nah, ini awal kos-kosannya terdapat ada di Kelapa Gading, Cipinang, Sunter, dan Menteng. Harganya, nah, itu saya telah mengcoding hasil coding saya yang di Sunter. Codingan saya udah save. Nah, sekarang kita run bersama codingan ini. Itu hasilnya. Nah, kita nyarinya di kita di tadi belum ke save, nanti kita save dulu. Save
kita balik lagi ke indeks HTML nya, kita open browser. Ini hasilnya. Nah, jika ini fasilitasnya terdapat kamar mandi, kipas, kasur, meja belajar, dapur untuk bersama. Dapurnya itu bersama-sama, jadi buat anak, mungkin anak kuliahan bisa di sini hubungi, dan Anda bisa menghubungi nomor yang telah tertera. Nah, bisa telepon, bisa WhatsApp. Nah, mungkin ini hasil presentasi, hasil tugas kelompok kami. Kelapa Gading udah dijelaskan sama teman saya, dan saya menjelaskan tentang komplementasi filter. Nah, dia udah dijelaskan semua.